Kita yang habaib nggak butuh diakui, nggak minta diakui, nggak butuh dihormati, nggak minta dihormati. Cuman itu adalah sebuah perintah dari Nabi untuk yang bukan dzurriyyatur Rasul menghormati dzurriyyatur Rasul, dan begitulah yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Sampean mau ngikut siapa? Udah gitu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang sekarang ini kita hidup di zaman akhir. Di zaman akhir itu penuh dengan fitnah, ada di mana-mana. Cuma kita harus mengingat daripada hadis Nabi SAW, yaitu apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dari kesempurnaan Islam seseorang, termasuk kesempurnaan iman seseorang, yaitu meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaat untuk dia di akhirat. Meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaatnya di akhirat. Jadi kalau misalnya kita mau ikut-ikut sesuatu, kita lihat ada manfaatnya enggak untuk di akhirat. Tidak ada, ya sudah tinggalkan. Mau orang ngomong apa, harus biarkan. Biarkan, kalau nggak ada manfaatnya untuk akhirat, biarkan. Itu loh. Oh sekarang Habib di Ilokno, ini bagaimana? Ya kalau kita ini, kalau pengen enak, cari yang pasti aja. Ini Habib atau bukan, kita nggak tahu. Cuma yang pasti umat Islam ini sudah hormati, nggak perlu dicaci. Hormati, nggak perlu dicaci. Sesama Muslim itu saudara. Nah ini saling caci mencaci. Oh kiai yang ngomong mau Habib, silahkan. Kiai juga manusia, Habib juga manusia. Habib bisa salah, kiai bisa salah. Yang nggak bisa salah cuma Nabi. Nabi itu maksum. Lah Habib podo menungso. Itu menungso. Dan orang jadi Habib itu ya memang pilihan Allah ya. Bukan diminta. Contoh, ada orang jadi laki sama jadi perempuan. Itu sampean request tak sama Allah. Minta tak sama Allah. Ya enggak. Terus ya apa? Ya sudah, jalani kewajibannya masing-masing. Yang laki harus jadi suami yang bisa jadi imam. Harus menjadi pemimpin terhadap keluarganya. Yang perempuan harus nurut sama suaminya. Kewajibannya ada bedanya. Tapi apakah boleh yang perempuan bisa jadi laki? Ya tidak bisa sudah. Nah orang ada yang dipilih jadi Allah menjadi dzurriyyatur Rasul, ada yang enggak. Gitu loh. Ada yang enggak. Ya sudah, yang bukan dzurriyyatur Rasul itu sudah pilihan Allah. Yang jadi dzurriyyatur Rasul itu juga pilihan Allah. Insya Allah kalau pilihan Allah itu pasti yang terbaik. Ada kewajibannya masing-masing. Dzurriyyatur Rasul harus memberikan contoh yang baik, harus menjadi uswatun hasanah sebagaimana datuk-datuk mereka. Yang bukan dzurriyyatur Rasul tugasnya menghormati dzurriyyatur Rasul. Itu sudah minallah gitu loh, nggak bisa dirubah. Dan kita itu kalau bisa ngambil sesuatu yang pasti, jangan yang ragu-ragu. Al yaqin la yuzalu bisyak. Contoh, orang menghormati orang Muslim luar biasa, cium tangan ini, apakah dia dosa? Enggak. Apakah dia rugi? Enggak. Saya menghormati ini karena ini Habib, bagus. Ya, yang perlu digarisbawahi, menghormati itu tidak harus cium tangan, Pak ya. Menghormati itu urusan hati. Cuma bisa ditampakkan dengan perilaku. Yang pasti kira-kira ya apa? Misal, oh ini dibilang ini bukan dzurriyyatur Rasul. Kira-kira kalau sampean tetap menghormati, rugi apa enggak? Enggak. Kalau sampean mencaci, rugi apa enggak? Sampean bilang ini bukan dzurriyyatur Rasul, padahal masih ragu, belum yakin. Nah itu bisa jadi rugi loh. Loh terus biar enggak rugi apa? Yus hormaton, enggak apa-apa pada muslim. Sama-sama muslim, apalagi misalnya ini berilmu yang dicaci. Sudah hormati, enggak ada ruginya. Lah kenapa kok kita ini sibuk dengan hal yang tidak pasti? Ada yang pasti kok sibuk dengan hal yang tidak pasti, kan aneh. Nah ini harus kita ini jadi orang yang cerdas. Jangan mau kemakan omongan-omongan yang seperti ini.
Jangan mau, oh sampean mau percaya, enggak percaya, yang penting sampean menghormati, itu nggak ada ruginya sudah. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau nggak betul, ya alhamdulillah, tidak rugi. Lah kalau sampean mencaci, kalau ternyata misalnya sampean salah, bisa jadi fitnah loh ini, dosa berarti. Nah, supaya selamat dari fitnah-fitnah seperti itu, ya sudah, mau percaya tidak percaya, yang penting hormat sesama muslim, sama manusia. Dan tidak perlu kita ngomong ngoceh di medsos, tidak perlu, sudah diem, ambil yang pasti, diem sudah. Ada apa mau ninggalkan yang pasti karena hal yang tidak pasti? Ini bukan, ya kalau bahasa kasarnya sebuah kebodohan ini. Ada mendapatkan uang 100 juta pasti gratis, kalau ke sana bisa dapat 200 juta tapi belum tahu orangnya ada apa enggak pasti. Ini pasti loh. Ninggal no yang pasti, ngejar yang enggak pasti. Ini bodoh. Ini bodoh. Ini jelas ngarep motor. Enggak di JP. Nah, jadi orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas, jadi orang yang ngikuti Nabi, menghormati sesama muslim, lebih-lebih kepada dzurriyyatur Rasul. Entah itu misalnya mau diragukan atau enggak, sampean mau hormat, ya enggak ada rugi-ruginya, silahkan. Kita yang habaib enggak butuh diakui, enggak minta diakui, enggak butuh dihormati, enggak minta dihormati. Cuman itu adalah sebuah perintah dari Nabi untuk yang bukan dzurriyyatur Rasul menghormati dzurriyyatur Rasul, dan begitulah yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Sampean mau ngikut siapa? Udah gitu aja. Itu sekarang yang jadi Habib itu ya tidak minta gitu loh. Yang sampean bukan jadi Habib, ya tidak minta, tidak jadi Habib. Sudah ketentuan Allah, ya ada tugasnya masing-masing. Kayak laki perempuan tadi itu. Jadi nggak perlu kita pusing itu, kita ambil yang pasti aja. Nggak usah ngurusi masalah ini. Habib, nasab, kita bukan ahli nasab. Sekarang dilihat aja, yang kita ini nggak perlu ikut ranah itu. Kita ini sholat apa enggak, gitu aja. Sholatnya ya apa? Puasanya ya apa, kok ribut melu urusan nasab, kok sholat apa enggak, oh yang ngomong kiai, ya sudah biarkan kiai, mungkin dia punya argumen sendiri, dia mungkin bisa istihad sendiri, wallahu alam, kita tidak tahu, paham ya? Tapi namanya manusia itu juga bisa salah, namanya manusia juga bisa, sekelas Imam Syafi'i aja bisa salah, sekelas Imam Syafi'i lah, sekelas Imam Kerucuk di kampung koyok kita ini, saya panjenengan ini, kok KP melu-melu, ya keliru ya. Nah itu yang lebih bijak dalam mengambil, jangan meninggalkan sesuatu yang pasti karena yang tidak pasti ya. Wallahu a'lam.